Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang hakikat komunikasi, ya. Kemudian kita bicara juga tentang sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Juga kita akan bicara tentang apa tujuan dan apa manfaat dari komunikasi. Namun sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin kepada saudara-saudara sekalian untuk setidaknya bisa memancing diskusi kita tentang pertemuan kita pada minggu sebelumnya. Kira-kira apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, kita masih ingat itu yang pembelajaran namanya tentang apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah suatu bidang studi yang belajar mengambil pesan secara efektif agar dapat sasaran. Tulisan ini bukan bicara interaksi manusia baik secara verbal maupun non verbal melalui berbagai platform seperti media massa, digital dan berbagai. Berarti ada lagi yang masih ingat? Ya, silakan Mama. Bahwasanya ilmu komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyampaikan, menerima dan memahami pesan baik secara lisan, tulisan maupun melalui media. Ini saja. Oke. Tentang komunikasi verbal, komunikasi non verbal, dan apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi non verbal. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuki materinya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa sebetulnya baik komunikasi. Silakan saudara-saudara melihat tampilan di depan. Apa itu ilmu komunikasi? Sebuah pertanyaan yang seringkali muncul dalam benak kita tentang sebuah istilah. Istilah yang seringkali kita dengar setiap hari dalam setiap aktivitas kita pasti
sekali yang namanya komunikasi. Bahkan kita sering menggunakan istilah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun banyak sekali dari kita semua yang tidak memahami itu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Maka ilmu komunikasi itu merupakan sebuah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang proses penyampaian pesan dari seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain. Jadi ilmu komunikasi ini merupakan bagian atau salah satu cabang dari cabang ilmu sosial. Indukan ilmu dari ilmu komunikasi ini adalah ilmu sosial. Ilmu ini kemudian mengkaji tentang bagaimana pesan itu dibuat, disampaikan, diterima, dipahami, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada penerima pesan. Selanjutnya kajian ilmu komunikasi ini mencakup beberapa hal. Ini adalah cakupan dari ilmu komunikasi. Yang pertama itu disebut dengan komunikasi antar pribadi. Ya, ingat ya. Yang pertama itu adalah komunikasi antar pribadi. Yang kedua itu adalah komunikasi kelompok. Ya, komunikasi kelompok. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan komunikasi organisasi. Ya. Selanjutnya ada komunikasi massa dan yang terakhir itu dengan komunikasi digital. Yang pertama, kalau kita bicara secara etimologi atau dari sudut pandang bahasa, maka komunikasi itu berasal dari bahasa Latin. Ya, ingat, komunikasi itu pada awalnya berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, komunikasi itu disebut dengan istilah komuniker, atau istilah lainnya yang digunakan dalam bahasa Latin itu adalah komunis. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu berarti persamaan, sama. Nah, persamaan seperti apa yang dimaksud dalam komunikasi ini? Persamaan yang dimaksud dalam komunikasi ini adalah berusaha mendapatkan atau mencari persamaan dari sudut pandang, bisa persamaan ide, persamaan gagasan, persamaan sudut pandang, dan lain sebagainya. Secara terminologi, komunikasi itu diartikan sebagai sebuah proses untuk menyampaikan pesan. Tentu pesan yang kita sampaikan harus ada tujuannya. Nah, siapa tujuan yang akan kita sampaikan itu adalah orang, atau dalam istilah komunikasi disebut dengan komunikasi. Jadi terdapat banyak sekali para ahli yang telah mendefinisikan atau memberikan gambarannya tentang apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan salah satu simbol yang bernama Laswell. Ya. Jadi Laswell ini berusaha menggambarkan komunikasi itu dengan beberapa kata. Laswell mengatakan bahwa komunikasi itu adalah sesuatu in which channel tubuh with what effect. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Sesuatu itu dia berbicara tentang siapa dan apa. Artinya dia berbicara tentang orang yang menyampaikan pesan dan juga isi pesan yang disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah in channel. Dalam proses komunikasi itu harus ada yang namanya media komunikasi sebagai wadah untuk kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah tubuh, kepada siapa pesan kita itu disampaikan. Dan kemudian yang terakhir dikatakan oleh Laswell itu bahwa dalam komunikasi itu harus ada efek. Apa dampak yang diinginkan dalam komunikasi? Tentu kita berkomunikasi dengan orang lain memiliki tujuan masing-masing. Nah, tujuan itulah yang disebut dengan efek. Bila terpenuhi tujuannya, maka terpenuhi pula efek komunikasi. Bila terpenuhi baik, untuk lebih memperjelas
materi pembelajaran kita kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang nantinya kita akan simak bersama-sama dan nanti kita akan diskusikan materi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam pembelajaran ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengantar ilmu komunikasi, sejarah dan perkembangannya, serta unsur dan hakikat komunikasi. Materi ini penting untuk dipahami karena komunikasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Setiap hari kita berkomunikasi baik dengan teman, dengan keluarga, dengan dosen, dengan rekan kerja, maupun dengan masyarakat luas. Bahkan ketika kita diam, ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita tetap dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, marilah kita masuk pada materinya. Apa itu ilmu komunikasi? Secara sederhana, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare atau komunis, yang berarti membuat sama atau membangun kebersamaan. Artinya, komunikasi terjadi ketika pengirim dan penerima pesan saling memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Ilmu komunikasi tidak hanya mempelajari cara berbicara, tetapi juga ilmu komunikasi mempelajari bagaimana pesan itu dibuat, disampaikan, diterima, ditafsirkan, hingga bagaimana pesan tersebut mempengaruhi sikap, perilaku, dan cara berpikir seseorang. Karena itu, ilmu komunikasi memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi pendidikan, hingga komunikasi digital yang berkembang pesat saat ini. Mengapa komunikasi itu penting? Kita bayangkan jika manusia tidak mampu berkomunikasi, maka tidak akan ada kerjasama, tidak akan ada pendidikan, tidak akan ada perdagangan, tidak akan ada pemerintahan, maupun kehidupan sosial yang berjalan dengan baik. Maka melalui komunikasi ini manusia dapat menyampaikan ide, berbagi pengalaman, menyelesaikan konflik, membangun hubungan sosial, dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi juga menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semua kemajuan peradaban manusia pada dasarnya tidak terlepas dari kemauan manusia untuk berkomunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi, jika kita melihat sejarahnya, komunikasi telah berkembang sejak manusia pertama kali hidup di muka bumi. Pada masa awal manusia berkomunikasi menggunakan tanda-tanda. Tanda-tanda yang sederhana, contohnya seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, suara, dan gambar-gambar yang dibuat di dinding-dinding gua. Seiring perkembangan zaman, manusia mulai mengenal bahasa lisan sebagai alat komunikasi utama. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan pesan yang lebih kompleks dan terstruktur. Perkembangan berikutnya terjadi ketika manusia menemukan sistem tulisan. Penemuan tulisan sebagai tonggak penting dalam sejarah berkomunikasi karena informasi dapat disimpan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian pada abad ke-15 ditemukanlah mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Penemuan ini memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas melalui buku, surat kabar, dan berbagai media cetak lainnya. Memasuki abad ke-19 dan abad ke-20, teknologi komunikasi berkembang semakin pesat dengan hadirnya telegraf, telepon, radio, dan televisi. Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai kepada penerima, kini bisa disampaikan dalam hitungan menit bahkan detik. Saat ini kita memasuki era digital. Kehadiran internet, media sosial, teknologi komunikasi yang modern telah mengubah cara manusia berinteraksi. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan utama dalam kita berkomunikasi. Seseorang di Indonesia dapat berhubungan secara langsung dengan orang lain yang ada di belahan dunia berbeda melalui platform digital. Perkembangan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu. Sebagai bidang ilmu, komunikasi berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Para ilmuwan mulai menyadari pentingnya memahami bagaimana pesan mempengaruhi individu maupun masyarakat. Berbagai teori komunikasi kemudian lahir untuk menjelaskan proses komunikasi, pengaruh media, perilaku audiens, dan hubungan antar sesama manusia. Saat ini, ilmu komunikasi menjadi salah satu disiplin ilmu yang sangat penting, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, hakikat komunikasi. Lalu, apa sebenarnya hakikat komunikasi? Hakikat komunikasi adalah proses pertukaran makna antara manusia dengan manusia yang lainnya. Komunikasi bukan sekedar berbicara atau mengirim pesan,
tetapi bagaimana pesan tersebut dipahami oleh pihak yang menerima. Komunikasi bersifat dinamis, artinya komunikasi selalu berusaha sesuai dengan situasi dan kondisi. Komunikasi juga bersifat dua arah. Dalam komunikasi yang efektif, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menjadi pengirim atau penerima pesan. Selain itu, komunikasi merupakan proses sosial. Artinya, komunikasi terjadi dalam interaksi antar manusia dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, serta pengalaman masing-masing individu. Hakikat komunikasi juga menunjukkan bahwa komunikasi bertujuan untuk menciptakan pengertian, membangun hubungan, mempengaruhi perilaku, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur-unsur penting yang harus ada. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator dapat berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Contoh, seorang dosen yang sedang mengajar di kelas merupakan seorang komunikator. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi, ide, gagasan, perasaan, atau pendapat yang ingin disampaikan kepada orang lain. Pesan dapat berupa lisan, tulisan, gambar, simbol, maupun bahasa tubuh. Ketiga adalah media atau saluran komunikasi. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah percakapan langsung, telepon, surat, radio, televisi, internet, dan media sosial. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa berperan sebagai komunikan yang menerima informasi dari dosen. Yang kelima, efek atau dampak. Efek merupakan perubahan yang terjadi setelah pesan itu diterima. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, pendapat, maupun perilaku. Yang keenam adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Misalnya, mahasiswa mengajukan pertanyaan setelah dosen menjelaskan materinya. Pertanyaan tersebut menjadi bentuk umpan balik. Yang ketujuh adalah gangguan atau noise. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat menghambat proses komunikasi. Gangguan bisa berupa suara, sinyal internet yang buruk, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, atau perbedaan persepsi antara pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya, contoh proses komunikasi. Agar kita mudah memahami, mari kita lihat contoh sederhana untuk mengetahui proses komunikasi. Seorang dosen menjelaskan materi di dalam kelas. Dosen bertindak sebagai komunikator. Materi yang disampaikan merupakan sebuah pesan. Suara dosen dan media presentasi sebagai saluran komunikasi. Mahasiswa berperan sebagai komunikan. Ketika mahasiswa memahami materi, maka terjadi efek komunikasi. Saat mahasiswa bertanya atau menjawab pertanyaan dari dosen, maka terjadilah umpan balik. Namun apabila ruang kelas terlalu bising, maka hal tersebut menjadi gangguan dalam komunikasi. Jadi sebagai penutup, teman-teman mahasiswa, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia. Ilmu komunikasi mempelajari bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh orang lain. Perkembangan komunikasi dari masa ke masa menunjukkan bahwa manusia berusaha menemukan cara yang efektif untuk berbagi informasi. Sementara itu, hakikat komunikasi menegaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran makna yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Agar komunikasi berjalan efektif, diperlukan unsur-unsur komunikasi yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, efek, umpan balik, dan gangguan. Dengan memahami dasar-dasar ilmu komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih baik lagi, lebih efektif dalam menyampaikan gagasan, serta lebih bijak dalam menerima dan menafsirkan informasi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gambaran singkat tentang perkuliahan kita pada hari ini, dan saya kira kita akan mendiskusikan materi yang disampaikan oleh tadi ya. Komunikasi itu adalah menjadi sebuah komunikasi dari pribadi, ada komunikasi kelompok, ada organisasi, komunikasi massa dan sebagainya. Cuma saya itu masih belum paham perbedaan yang
signifikan antara komunikasi kelompok dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Apa kira-kira menurut teman-teman perbedaan yang jelas itu? Jadi domain yang jelas, yang jelas antara komunikasi ini. Karena kalau bagi saya mendengar istilah kelompok itu dengan organisasi itu kan sudah sama. Organisasi tentu kan tidak bisa berdiri satu orang, kan dia diserikatkan berkelompok juga. Kira-kira apa kira-kira perbedaan antara komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi? Apakah kelompok itu komunikasi kelompok? Apakah dia kalau dalam bahasa itu istilahnya bebas? Ya, kalau menurut saya komunikasi kelompok atau organisasi itu Tapi kamera iya, iya, organisasi. Ya kalau menurut saya pribadi kalau komunikasi kelompok itu kan bisa secara formal dan non formal. Kalau secara organisasi kan tentu saja itu sudah formal kalau sudah organisasi. Jadi menurut saya itu komunikasi organisasi itu akan lebih secara formal ketika mereka kelompok itu bisa jadi ya geng-geng biasa atau bagaimana. Itu menurut saya. Gimana pendapatnya? Gimana? Pendapat juga. Tapi ada sebagai komunikasi. Iya. Cuma tadi saya perhatikan, cuman apakah sama? Ini kan ada komunikasi pribadi. Iya, antara dua orang. Pribadi itu kan berarti dia berbicara dengan diri sendiri. Juga kalau secara pribadi sih maksudnya itu pasti ada lawan bicaranya. Ya, contohnya itu kayak orang suami istri mungkin atau orang pacaran itu kan pasti mereka itu berkomunikasinya itu kan dua orang. Ya, itu yang jadi contoh ya komunikasi antara dua orang. Misalnya ada komunikasi interpersonal. Masalah yang komunikasi atau bahasa itu dalam misalnya apa sih komunikasi? Kita semua paham dan ada kita komunikasi. Ada komunikasi personal, komunikasi interkelompok, individu. Nah di situ nanti berbeda. Secara teori, saya juga sudah jelaskan lagi. Jadi sebenarnya komunikasi ini kapasitasnya perlu kita bangun. Karena di komunikasi inilah yang akan membangun diri kita dengan. Tapi di sisi yang lain, komunikasi juga berkaitan dengan beda. Artinya berbeda dengan zaman sekarang. Pemaksaan manusia, komunikasi antara makhluk apa yang komunikasi? Komunikasi dengan apa? Itu termasuk komunikasi. Apa termasuk komunikasi? Termasuk komunikasi mana? Komunikasi Allah dan apa itu termasuk personal? Ya, menurut saya dari video tadi saya tidak ingin tahu sebenarnya materi yang disampaikan oleh Pak. Saya hanya bisa menyimpulkan bahwa komunikasi itu ada dua arah, ada dua proses. Pertama komunikasi dengan metode antara bukti dan kedua komunikasi dengan metode tersebut. Antara bukti itu adalah komunikasi satu arah, berarti hanya satu arah. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dengan metode tersebut. Jadi contohnya seperti ini kan bukan satu arah, lebih dari satu arah. Jadi semasa forum diskusi itu komunikasi di sini bukan satu arah. Jadi saya bisa menunjukkan saya tidak ingin. Baik, saya kira demikian ya apa yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga itu bisa menjadi sebuah pengetahuan dan akhirnya kita akan masuk dalam penutup. Jadi beberapa poin yang akan jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tentang
Ilmu komunikasi ini adalah mempelajari tentang proses pertukaran pesan dan makna dalam kehidupan manusia. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman mengenai unsur, proses, dan fungsi serta hambatan komunikasi ini akan membantu kita dalam berkomunikasi secara lebih efektif dalam lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi maupun masyarakat. Saya kira demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, saya kira kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah bisa menyimak dan memperhatikan dengan baik pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu